Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Perang Rusia-Ukraina. Kamis 24 Februari 2022 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer ke negara tetangganya Ukraina melalui televisi pemerintah Rusia. Beberapa saat setelah pidato itu tayang, terjadi ledakan di berbagai wilayah Ukraina yang menandakan dimulainya perang antar kedua negara tersebut. Bahkan hingga saat ini, ketegangan itu masih berlanjut. Lantas, bagaimana kronologi terjadinya perang Rusia-Ukraina? Dulunya, Ukraina sempat merapat dengan Rusia. Pada saat pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych, ia melakukan kebijakan penolakan terhadap European Association Agreement yang disebut sebagai bentuk ketidakindependenan dari pemerintahan Ukraina. Keputusan ini dinilai memihak pemerintahan Rusia dan sebagai bentuk loyalitas terhadap etnis Rusia. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang kemudian memilih untuk lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang sangat kuat di zaman itu. Kemudian pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun setelahnya, perpecahan terjadi. Diberitakan CNBC Indonesia, Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Namun, pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antar kedua negara. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Diberitakan Al Jazeera, hal ini membuat Putin marah karena kemungkinan besar pangkalan NATO akan berdiri di sebelah perbatasannya. Selanjutnya, kapan situasi mulai memanas di dua negara tersebut? Sebenarnya, kondisi mulai memanas sejak akhir tahun 2021, tepatnya November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Saat itu, intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. 1 bulan setelahnya, pada Desember 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi jika mereka menyerang Ukraina. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia on the global stage. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Bahkan, Rusia bekerja sama dengan Belarusia dalam latihan tersebut. Awalnya, Rusia membantah akan menyerang. Namun, Rusia mengajukan beberapa tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, di mana salah satu poinnya adalah meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia pada 16 Februari 2022 lalu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya tersebut. There is tension, but it's not Russia who is creating this tension. As for the military exercise with Belarus, the point of this exercise is like most of the exercises, military exercises conducted in the world, is to build up the capability to protect our country, to defend our country, but it is not oriented against or directed against any other country. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan Amerika Serikat, NATO, dan para aliansinya. Ia mengatakan bahwa NATO telah melakukan 5 fase ekspansi sejak tahun 1999 hingga 2020. Namun pada akhirnya, serangan tersebut terjadi pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam analisisnya, para ahli melihat hal ini dilakukan Putin dengan tujuan untuk memaksa perubahan di Ukraina. Dan dengan kata lain, Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow.